Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah merupakan nikmat besar dari Allah buat kita semuanya. Hingga di hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita, masih memperkenankan kita semua untuk berkumpul bersama melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah puasa dan juga menjalankan salat subuh secara berjamaah. Yang mana ini merupakan nikmat. Sebab Bapak Ibu sekalian, tidaklah seseorang bisa melakukan kebaikan tanpa nikmat Allah. Tidak mungkin orang bisa melakukan ibadah kalau tidak ada nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Kita bisa kumpul di sini melaksanakan salat subuh berjamaah karena Allah memberikan kita nikmat sehat afiat. Allah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Allah memberikan kita nikmat hidayah dan nikmat taufik. Dan masih banyak lagi nikmat yang diberikan Allah sehingga bisa terlaksana ibadah yang kita kerjakan saat ini. Dan tidak mungkin seseorang bisa melakukan kebaikan tanpa nikmat Allah. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya nikmat sehat dicabut saja oleh Allah kepada seorang hamba, maka nggak mungkin dia bisa berkumpul bersama kita saat ini. Ada mungkin saudara-saudara kita yang biasa sholat berjamaah bersama kita, namun dalam keadaan sakit dia nggak bisa menghadiri ini. Kenapa? Sebab nikmatnya lagi diambil dulu sama Allah. Makanya kita sekarang ini alhamdulillah bisa terlaksana ibadah, bisa terlaksana amal taat, karena memang anugerah yang Allah berikan itu begitu banyak hadirin. Makanya sebagaimana dikisahkan, ada satu orang hamba Allah dari kalangan Bani Israel, ahli ibadah, yang beribadah pada Allah 500 tahun lamanya Pak, nggak pernah buat maksiat, tiap saat cuma ibadah, tiap saat dia zikir, tiap saat dia sujud, tiap saat dia mendekatkan diri kepada Allah, 500 tahun lamanya. Namun nanti di akhirat disebutkan di dalam kisah tersebut, nanti orang ini saat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berkata kepada ini hamba dan mengatakan, ya abdi udkhulil jannah birahmati. Hai hambaku, silakan masuk surga karena rahmatku, kata Allah. Maka orang ini pun menolak. Dikatakan, ya Rabb, bal bi amali. Saya pengen nyicipin surga karena jerih payahku. Saya pengen masuk surga karena ibadahku, bukan karena rahmatmu ya Allah. Saya 500 tahun gak pernah maksiat, 500 tahun cuman ibadah pada engkau, kok ujung-ujungnya masuk surga karena rahmatmu. Terus kemana amal ibadahku? Saya pengen masuk surga karena ibadahku. Allah katakan, kalau memang itu maumu, ya kita hitung-hitungan. Ini Allah pengen ngasih dia masuk surga tanpa dihisab, cuman dia minta dihitung. Ya udah kita hitung-hitungan, kata Allah. Gimana amal ibadahmu yang 500 tahun saya timbang dengan nikmat penglihatan yang aku berikan kepadamu. Ketika ditimbang amal ibadah yang 500 tahun dengan satu nikmat penglihatan, ternyata nikmat penglihatan Allah lebih berat dibandingkan ibadah yang 500 tahun. Tuh lihat. Kenapa hadirin kok ditimbangnya dengan nikmat? Sebab Allah ingin menjelaskan kepada kita nih, bahwa kita nggak bisa melakukan kebaikan tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya nasallallahu alafiyah, ada seseorang dicabut penglihatannya oleh Allah, gimana mau baca Quran? Allah cabut nikmat sehatnya, gimana bisa pergi ke masjid? Dan na'udzubillah, kalau Allah cabut nikmat Islam, nikmat iman dari hatinya, gimana bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala? Maka semua yang kita lakukan ini hadirin, kebaikan, ketaatan kepada Allah, ini murni akan datangnya daripada taufik dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut bagi kita hadirin hadirat, kalau habis melakukan ibadah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kita masih dipilih sama Allah. Kita masih diizinkan oleh Allah. Kita masih bisa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Kemudian juga hadirin, ini enggak terasa bulan Ramadan terus berjalan ya. Sekarang kita udah masuk hari ke-25. Ya Allah.
bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang isinya cuma maghfirah. Ini bakal pergi sebentar lagi meninggalkan kita hadirin. Nggak terasa, perasaan baru masuk Ramadan, sekarang udah malam udah hari ke-25. Subhanallah. Ini bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian adalah musimnya kebaikan dari Allah. Musim. Artinya gampang didapatkan. Mau ampunan, wah gampang di bulan Ramadan. Musim. Mau rahmat kasih sayang Allah, gampang di bulan Ramadan. Sampai Allah disebutkan di dalam hadis, kata Rasulullah, idza dakhala syahrul ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, pintu surga semua dibuka, pintu neraka semua dikunci, dan yang berikutnya syaitan dibelenggu oleh Allah, dilempar ke laut. Nah, di sini pintu surga arti lambang rahmat Allah, artinya Allah bentangkan rahmat seluas-luasnya. Sehingga orang kalau di bulan Ramadan mau cari rahmat Allah mudah, mau dapat ampunan Allah gampang. Kenapa? Musim hadirin. Ini ibarat kalau kita lagi musim durian ya. Ini kalau lagi musim durian hadirin, kita kemana tempat jalan sedikit ada orang jualan durian. Pergi ke sana dikit ada orang jualan durian lagi. Kenapa? Lagi musim, gampang didapatkan dan mudah. Udah gampang terus murah lagi, mudah didapatkan. Tapi coba kalau lagi nggak musim, kita keluar bingung, pengen makan durian nggak ada di sini, pergi ke sana nggak ada jauh, harga mahal lagi hadirin. Kenapa? Lagi nggak musim sebabnya Pak. Makanya di sini nih bulan Ramadan nih musim rahmat ampunan Allah. Bayangkan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bukan cuma ibadah kita, tidurnya orang puasa dihitung ibadah sama Allah. Tuh lihat, tidur. Bukan baca Quran, bukan baca zikir, tidur dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, diamnya orang yang berpuasa dihitung zikir sama Allah. Tuh lihat, saking banyaknya diberikan Allah. Ini makanya bukan berarti wah kalau gitu beb kelas. Mulai ntar nih habis salat subuh mau diem, puasa diem. Puasa ngomong diem lah, bukan begitu maksudnya hadirin. Artinya nih, saking banyaknya ampunan Allah, saking banyaknya rahmat Allah dituangkan pada bulan Ramadan, sampai diamnya kita dinilai ibadah, tidurnya kita dinilai ibadah. Lalu gimana dengan ibadahnya? Kalau tidurnya aja dapat pahala, gimana sholatnya? Gimana baca Qur'annya? Gimana sedekahnya? Gimana zikirnya? Makanya Nabi nyatakan di dalam hadis, amalan fardu di bulan Ramadan nilainya sama dengan 70 kali ibadah fardu di selain Ramadan. Ibadah sunnah dilakukan pada bulan Ramadan nilainya sama dengan ibadah fardu di selain Ramadan. Subhanallah. Allah berikan tuh anugerah ini Bapak Ibu sekalian, kelebihan ini hanya diberikan Allah buat kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau umat-umat terdahulu Pak, mereka dapetin Ramadan sama kayak kita dapat Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan cuma khusus buat kita. Umat terdahulu pun juga kenal yang namanya bulan Ramadan. Mereka juga lalui itu bulan Ramadan. Sebab istilah pemberian nama Ramadan ini bukan dari Nabi Muhammad, dari sebelumnya. Dari sebelumnya hadirin. Cuman anugerah, kebaikan dan juga keberkahan yang Allah berikan pada bulan Ramadan, nah ini cuma diberikan buat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur nih bisa ibadah pada Allah di bulan Ramadan. Cuman Bapak Ibu sekalian, kita harus paham, kalau sudah masuk nih 10 hari terakhir, ini sebentar lagi lewat Ramadan. Ya Arab, kalau nggak 5 hari lagi atau 6 hari lagi atau 4 hari lagi Ramadan bakal pergi meninggalkan kita hadirin. Pergi meninggalkan kita. Makanya hendaknya kita kalau udah di akhir Ramadan mestinya makin giat ibadah, makin giat beramal taat. Nabi yang nyontohin buat kita, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ashral awakhir min Ramadan shadda mi'zarah wa iqadha ahlah wa ahya lailah. Nabi kalau udah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Nabi kencangkan ikat pinggangnya, Nabi bangunkan keluarganya, dan Nabi menghidupkan malamnya. Di sini mengencangkan ikat pinggang hadirin bukan gesper dikencengin, bukan, tapi mengencangkan ikat pinggang ini isyarat mengesankan kalau yang sebelumnya kendor sekarang kencengin. Kalau kemarin mungkin ibadahnya masih kendor, masih kadang baca Quran, kadang tidak baca Quran,
Kadang sedekah, kadang kagak sedekah, kadang qiyamul lail, kadang enggak qiyamul lail. Artinya masih kendor. Kalau di 10 malam terakhir, ayo jangan kendor lagi, semangat kencengkan semuanya. Semangat ibadah kita, semangat melakukan taat ya. Ibaratnya kalau saya mau kasih gambaran yang mudah aja hadirin. Kalau seandainya ada orang lari maraton, Pak. Lari maraton kan mungkin larinya nggak mungkin kencang, santai larinya ya. Tapi coba ketika udah ngeliat garis finish ya, santai apa semangat larinya? Makin semangat hadirin, udah kelihatan garis finishnya. Nah sebentar lagi Ramadan bakal finish nih. Ibaratnya udah kelihatan garis finishnya, tinggal berapa hari lagi hadirin. Jangan sampai kita malah ya udah santai deh lah. Semangat melakukan ibadah sampai Nabi ya, itu memberikan isyarat tuh sampai mengencangkan ikat pinggang wa aiqadha ahlah, dan Nabi bangunkan keluarganya untuk apa? I'tikaf, untuk ibadah, untuk menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Nah, kita gimana hadirin? Jangan 10 malam terakhir Ramadan justru sebaliknya, sebab yang ada kayak begitu nih. Maaf, masjid musola ramainya cuma malam pertama doang bulan Ramadan, betul. Di mana-mana sih, kalau di sini saya nggak tahu ya. Kalau di sono tuh kalau di malam pertama Ramadan, Masya Allah umat Islam begitu pergi ke masjid membahagiakan kita kalau melihatnya hadirin. Masjid penuh sampai luber ke jalanan. Sampai dibuatkan taruh tenda buat apa ya? Buat pelaksanaan sholat tarawih berjamaah penuh ya. Cuman bertahan cuma 5 hari doang. Udah hari ke-6, hari ke-7 mulai deh tuh ya. Masjid makin lega rasanya ya. Ada kemajuan kemajuan softnya. Yang tadinya 10 soft sekarang tinggal 3 soft ya. Nah ini hadirin, orang-orang yang semangat di awal cuman di akhirnya kendor, berarti ini orang agak paham fadilah keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Jadi kalau dia tahu nilainya Ramadan, justru di akhir ditingkatkan ibadah. Makanya sampai tuh diriwayatkan hadirin dalam riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, kana Rasulullah yaqumul lail hatta yatawarramad gadamah. Nabi Muhammad pernah bangun malam Pak sampai bengkak kakinya. Karena apa? Karena banyak berdiri. Dia kalau udah berdiri nih sholat baca Quran Pak, bukan lagi 1 juz, bukan 2 juz dibaca tuh sampai berjuz-juz dalam 1 kali rakaat. Itu sampai ada satu sahabat waktu lihat Nabi lagi tahajud, pengen ngikut di belakang Nabi. Saya pengen ikut tahajud belakang Rasulullah deh. Maka dia sholat nih, niatnya makmuman Pak. Sebab ini sholat tahajud memang sholat sunnah yang disunahkan sendiri, bukan berjamaah. Tapi kalau dilakukan berjamaah boleh aja. Buktinya nih sahabat bermakmumkan pada Rasulullah sholat tahajud nih. Ketika dia sholat di belakang Rasulullah, maka Nabi baca Fatihah. Selepas baca Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah. Sahabat mikir, wah paling cuma berapa ayat ruku nih. Ternyata lewat 100 ayat, 200 ayat, lewat tuh semuanya sampai kelar surah Al-Baqarah. Ketika udah kelihatan surah Al-Baqarah dia mau kelar, dia pikir habis ini masih ruku nih, 1 surah dibaca sama Nabi. Ternyata Nabi baca nyambung surah berikutnya. Itu sampai sahabat ini berdiri itu sampai, ya Allah kapan rukunya, sebab mau mufaroqah nggak mungkin sama Nabi. Akhirnya bilang besok-besok udah sholat sendiri aja udah tahajudnya ya. Artinya nunjukin lihat Rasulullah tuh ibadah kayak begini hadirin. Makanya Siti Aisyah waktu lihat nih Nabi Muhammad berdiri ketika melakukan sholat di qiyamul lail hatta yatawarramat gadama, sampai bengkak kakinya Rasulullah. Sampai Siti Aisyah pun menangis melihat keadaan ini hadirin. Menangis kenapa? Enggak tega lihat Rasulullah. Dia tahu bagaimana kehidupan Nabi. Sepanjang siang sibuk mikirin umat, nyari memberikan solusi di setiap permasalahan, nyambut tamu. Pokoknya ini habis waktunya Rasulullah nih untuk umat hadirin. Begitu malam Nabi habiskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai Siti Aisyah bingung melihat Nabi Muhammad menangis. Maka ketika Nabi kelar dari sholat, lihat Siti Aisyah masih nangis. Ditanya sama Nabi, "Mayubki ya Aisyah, apa yang membuat kau menangis ya Aisyah?" Dijawab, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Wahai Nabi, kenapa kau lakukan ini?
Kenapa kau paksakan dirimu? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang akan yang telah lampau maupun yang akan datang? Artinya itu udah gak punya dosa lagi ya Rasulullah. Kenapa susah payah ibadahnya? Mestinya khalas ya Nabi Muhammad, ente lakukan salat ya sekedarnya udah. Toh ujung-ujungnya juga surga. Ujung-ujungnya gak bakal nyicipin api neraka, bahkan surga paling tinggi untukmu ya Rasulullah. Kenapa kau paksakan dirimu seperti ini? Maka dijawab oleh Rasulullah, afala akuna abdan syakura ya Aisyah, memangnya nggak boleh saya menjadi hamba yang pandai bersyukur ya Aisyah. Saya lakukan ini bentuk syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Ini tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan, artinya Nabi melakukannya di selain bulan Ramadan. Nah, ketika masuk bulan Ramadan, Nabi makin tingkatkan lagi tuh. Karena yastahid fi Ramadan ma la yastahid fi ghairi. Nabi bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan yang enggak pernah Nabi lakukan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya sampai bengkak kakinya, berdiri panjang hadirin baca Quran, lalu gimana kalau dia masuk bulan Ramadan? Subhanallah. Dan dalam riwayat hadis tersebut mengatakan wa kana idza dakhala asyral awakhir Ramadan yastahid ma la yastahid fi ghairi. Dan kalau dia masuk 10 hari terakhir, Nabi makin giat lagi ibadah. Hakada. Makanya kita nih, ayo belajar, berusaha. Walaupun Pak, Bu, kita nggak bisa seperti Nabi Muhammad ya, melakukan ibadah tuh luar biasa, atau melakukan ibadah layaknya ahli ibadah, ahli taat pada Allah yang mungkin setiap malam bisa 1000 rakaat, atau bisa 100 rakaat. Aduh, kita dapat 20 rakaat aja udah untung. Dapat 10 rakaat aja udah untung, alhamdulillah bisa. Jangan 2 rakaat udah untung hadirin. Alhamdulillah bisa tahajud berapa rakaat? 2 rakaat deh. Enggak apa-apa udah, daripada kagak sama sekali ya. Artinya hadirin, walaupun kita nggak bisa seperti Rasulullah, seperti orang-orang saleh, ahli ibadah, ya paling enggak kita berusaha untuk bisa berubah jadi lebih baik. Ya, jadi ini 10 hari terakhir, bukan 10 hari terakhir, tinggal 5 hari terakhir hadirin. Ya, tinggal setengahnya udah. Ya, makanya ayo saya ingatkan diri saya juga antum sekalian, ingatkan ayo kita banyakin ibadah lagi. Kencangkan ikat pinggang atau berikan semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi hadirin, di lain itu bahwa 10 malam terakhir bulan Ramadan itu kemungkinan adanya Lailatul Qadar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah nyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wahyunya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an semuanya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma adraka ma lailatul qadar?" Ente tahu enggak ya Nabi Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Ini pertanyaan bukan karena Allah butuh jawaban lah. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad untuk menjelaskan bahwa ini Lailatul Qadar adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Kayak contoh, kita kalau seandainya ada satu orang yang kita banggakan hadirin, contoh di lingkungan kita ini ada orang ustadz kiai besar yang kita banggakan, terus kita ngomong sama teman kita, ente tahu nggak dengan kiai fulan, maksudnya kiai yang ada di kampung. Pertanyaan ini bukan butuh jawaban, tapi ingin menjelaskan, mengingatkan, ini orang besar nih, ini sesuatu yang baik yang harus saya sebutkan. Maka di sini hadirin, ketika Allah bertanya wa ma adraka ma lailatul qadar, artinya Allah ingin menjelaskan pada Nabi Muhammad ini Lailatul Qadar malam yang sangat mulia. Allah nyatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala nyatakan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun lebih hadirin. Tuh 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Kira-kira di sini ada nggak yang usianya sampai 83 tahun ya? Ada. 1, 2 orang. Hadirin, ini kalau kita bisa ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar tuh, itu nilai ibadah kita kayak kita beribadah 83 tahun lebih. Subhanallah. 1000 bulan yang kita amalkan tuh. Engkau baca Quran ya,
Bertepatan dengan Lailatul Qadar sama dengan baca Quran selama lebih dari 1000 bulan. Kita sedekah bertepatan dengan Lailatul Qadar sama kayak kita sedekah lebih daripada 1000 bulan. Kita sholat bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan pahala sholat lebih dari 1000 bulan. Coba lihat. Arti kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar kita ibadah, itu kita dapatkan pahala yang besar sekali. Makanya dinyatakan oleh ulama, kalau kita bisa dapatkan Lailatul Qadar 12 kali ya, dalam hidup kita nih, 12 kali kita dapatkan Lailatul Qadar, itu nilainya sama kayak ibadah selama 1000 tahun ya, umur kita nggak nyampe segitu, cuman pahala kita bisa lebih dari itu hadirin. Makanya di sini ya, ini Lailatul Qadar ini kebanyakan terjadinya itu di 10 malam terakhir. Memang hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Lailatul Qadar itu bisa terjadi kapanpun. Yang penting adanya pada bulan Ramadan, nggak keluar dari bulan Ramadan. Cuman bisa diturunkan sama Allah di akhir, bisa di pertengahan, bisa juga di awal. Artinya Allah bisa ngatur, itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau memindahkan Lailatul Qadar kapanpun, dimanapun Allah suka. Jadi nggak bisa kita patokin Lailatul Qadar itu malam 21, enggak. Lailatul Qadar itu malam 23, tidak. Artinya Allah punya hak memindahkannya. Makanya kalau kita kumpulkan nih dari ayat Quran, kita kumpulkan dari hadis-hadis Rasulullah, kita bisa ngambil kesimpulan Lailatul Qadar itu bisa dipindahkan sama Allah kapanpun Allah inginkan. Ketika Allah nyatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kami turunkan Al-Quran Lailatul Qadar itu di malam nuzulul Quran. Kapan tuh malam nuzulul Quran? Tanggal 17 Ramadan. Artinya nuzulul Quran itulah Lailatul Qadar. Cuma dalam hadis Rasulullah mengatakan, Nabi menyatakan, kata Rasulullah ketika ditanya kapan tuh Lailatul Qadar ya Rasulullah, kata Nabi kemungkinan besar di 10 malam terakhir, khususnya malam-malam ganjil, kata Rasulullah. Lihat, khususnya malam-malam ganjil. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh bertanya, malam ganjil itu di 10 hari terakhir tanggal berapa sih? Tanggal berapa? Malam berapa? 21, 23, 25, 27, 29 itu ya. Ini malam ganjil Beb. Kita katakan betul kalau bulan Ramadannya 30 hari. Kalau bulan Ramadannya 30 hari, maka hitungannya 21, 23, 25, 27, 29. Kenapa? Sebab Nabi nggak bilang Pak, Nabi nggak nyatakan malam Lailatul Qadar kemungkinan terjadi pada malam 21, 23, 2, enggak. Tapi Nabi bilang kemungkinan terjadi di 10 malam terakhir, khususnya kemungkinan besar terjadi di malam ganjil. Jadi kalau bulan Ramadan 30 hari, hitungannya dari 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dari 21, malam ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Jelas ya? Nah, kalau bulan Ramadan cuma 29 hari, cuma 29 hari, maka 10 malam terakhir ngitungnya dari mana? Bukan dari 21, tapi dari 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, dari 10 malam ini mana yang ganjilnya? Bukan 21, tapi lihat hitungan. Nabi nggak bilang malam tanggal 21, tapi Nabi bilang di 10 malam terakhir, khususnya malam ganjilnya. Jadi kalau 10 malam terakhir, kalau 29 hari, maka 20, 22, 24, 26, 28. Kenapa saya jelaskan hal ini hadirin? Biar kita nih kalau pengen ibadah sama Allah jangan suka milih-milih. Udah deh ya etikaf ntar aja malam 27. Tapi malam 26 nonton TV. 26 main gaple ya sama aja hadirin. Jadi intinya hendaknya ibadah pada Allah nih kalau bisa masuk 10 malam terakhir udah tiap malam tuh ibadah aja udah. Beb masjid cuma nyiapin i'tikaf cuma di malam ganjil 21, 23 enggak jadi masalah. Kita i'tikaf di rumah walaupun bukan i'tikaf, ibadah di rumah. Kalau seandainya masjid cuma dibuka ntar malam 27 dibuka, besok malam 26 atau nanti malam, wah masjid ditutup. Ya udah di rumah. Jangan tidur ngapain? Baca Quran, zikir pada Allah. Sebab kemungkinan itulah Lailatul Qadar hadirin. Nah, subhanallah Bapak Ibu sekalian, pahala ganjaran Lailatul Qadar itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bisa ibadah pada malam tersebut
baik dia sadar itu Lailatul Qadar ataupun dia nggak sadar itu Lailatul Qadar, jadi nggak jadi masalah. Kalau kita nggak tahu nih, ini Lailatul Qadar atau bukan, kita nggak paham, tetap dapat pahalanya hadirin. Jadi bukan berarti pahala cuma diberikan hanya orang yang tahu ini Lailatul Qadar, enggak. Siapapun yang melakukan ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Baik dia sadar itu Lailatul Qadar ataupun tidak sadar itu Lailatul Qadar. Makanya hadirin, kalau saya sering ingatkan nih, kalau bisa tuh memang Lailatul Qadar tuh ada ciri-cirinya Pak, ada tanda-tandanya. Cuma lebih baik kita nggak usah lihat itu. Beb, kenapa Beb? Sebab kalau kita ngelihat ciri-ciri itu akhirnya kita jadi malas ibadah. Kan ciri-cirinya banyak. Ciri-ciri Lailatul Qadar tuh malamnya begitu tenang, sunyi, suasananya begitu nyaman, anginnya juga sepoi-sepoi, ya. Matahari begitu terbit juga redup. Cuman arti itu ciri-ciri benar hadirin. Cuman kalau kita bilang, wah Beb, kayaknya ini malam nih, semalam malam 25. Tapi kalau kita tahu begitu, akhirnya udah nggak ibadah lagi, udah lewat Lailatul Qadarnya. Makanya di sini saya bilang, jangan lihat itu ciri-ciri, ibadah aja udah sama Allah, taat aja sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada Nabi pernah bilang di dalam hadis, kalau Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Allah nyatakan, ana inda dhanni abdi bi falyadhun nabi masya. Kata Allah, saya ini tergantung prasangka hamba-hambaku. Apapun yang mereka sangkakan padaku akan aku berikan, kata Allah. Nah makanya hadirin, solusinya nih buat kita, daripada kita ngelihat tanda ciri-ciri, mendingan kita husnuzan sama Allah, nih malam Lailatul Qadar, ya, dapat pahala Lailatul Qadar. Besok malam kita husnuzan lagi sama Allah, kayaknya malam ini deh Lailatul Qadar, ada husnuzan malam ini Lailatul Qadar, maka itu dapetin lagi tuh pahala Lailatul Qadar. Jadi kemungkinan Bapak dengan cara husnudzon kepada Allah kayak begini nih, kita bisa dapatkan Lailatul Qadar bukan cuma sekali, tapi tiap malam bisa dapat pahala Lailatul Qadar. Makanya ini yang saya pesankan untuk diri saya juga antum sekalian, kita jangan terpaku dengan ciri tanda, ya, tapi ayo fokuskan ibadah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang saya mau ingatkan juga nih, khususnya karena udah berdekatan dengan Idul Fitri, maka saya ingatkan juga, selain kita tingkatkan ibadah, jangan lupa tunaikan zakat fitrah. Ini zakat fitrah penting Pak, sampai dinyatakan di dalam hadis, inna thawab Ramadan mu'allaqun bainas sama wal ard hatta yu'addi zakatul fitrah ila mustahiqiha. Dalam riwayat hadis bahwa pahala ibadah kita Pak di bulan Ramadan, pahala puasa kita, pahala ngaji kita, pahala sedekah kita, pahala sholat kita, jadi semua ganjaran yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini mu'allaqun bainas sama'i wal ard, masih gantung antara langit dengan bumi, belum diterima sama Allah. Sampai kapan? Sampai dia tunaikan zakat fitrah kepada orang yang berhak. Artinya mau pahala kita diterima, ibadah kita diterima, jangan lupa ngeluarin zakat fitrah. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sedikit saya ingin jelaskan bahwasanya siapa sih orang yang diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Orang yang wajib menunaikan zakat fitrah kalau memenuhi 3 syarat. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, maka wajib bagi dia menunaikan zakat fitrah. Apa itu? Yang pertama, beragama Islam. Non muslim gak wajib menunaikan zakat fitrah. Artinya nanti orang non muslim begitu dimasuk Islam mu'allaf, apakah kita ingat itu udah berapa tahun nih kalau zakat fitrah keluarin? Enggak wajib hadirin. Jadi yang wajib orang Islam, non muslim tidak wajib. Yang kedua adalah orang yang mendapatkan bagian daripada Ramadan juga mendapatkan bagian daripada Syawal. Maksudnya gimana Beb? Insya Allah kita semua dipanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat oleh Allah. Jadi kalau kita dapetin Pak nanti malam takbiran, kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala malam takbiran nanti, maka kita termasuk orang yang mendapatkan Ramadan dan Syawal. Kalau ada orang meninggal, ya, mungkin tetangga kita, saudara kita nih di bulan Ramadan ini banyak ada yang meninggal, ya, kita bilang Beb, orang tua saya meninggal pada tanggal 7 Ramadan kemarin nih, 7 Ramadan meninggal. Sekarang ntar waktu lebaran, aneh wajib gak ngeluarin zakat fitrah buat orang tua saya yang udah meninggal?
Kita katakan enggak. Kenapa? Sebab orang tua ente meninggal 7 Ramadan, arti dia cuma dapatkan Ramadan, tidak dapatkan Syawal. Sedangkan syaratnya orang yang wajib menunaikan zakat fitrah kalau mendapatkan Ramadan dan mendapatkan Syawal. Syawal itu kapan? Malam takbiran, itu maghrib. Ya. Begitu maghrib malam takbiran itu Syawal. Arti kalau dia masih hidup di malam takbiran, maka orang tersebut wajib ditunaikan zakat fitrah. Tapi kalau seandainya meninggalnya sebelum malam takbiran, maka tidak wajib bagi ahli warisnya mengeluarkan zakat fitrah buat orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Contoh lain biar lebih mudah hadirin. Kalau seandainya ada seorang ibu melahirkan di malam takbiran, ini ibu melahirkan bayi di malam takbiran, malam takbiran maghrib jam 7 malam lahir bayi, jadi lahir pas malam takbiran. Apakah wajib bagi orang tua ini bayi menunaikan zakat fitrah atas bayi ini? Jawabannya juga enggak. Kenapa? Sebab sang bayi cuma dapatkan Syawal, tidak dapatkan Ramadan. Lahirnya malam takbiran sebabnya. Jelas ya? Biar gampang lagi nih contoh berikutnya, insya Allah bisa lebih paham. Jadi kalau seandainya ada seorang ibu melahirkan bayi di akhir Ramadan sebelum maghrib, contoh tanggal 30 Ramadan lahir bayi, jam 5 sore 30 Ramadan lahir bayi, jam 7 malam meninggal nih bayi, jadi usianya cuma 2 jam Pak. Jam 5 lahir sebelum buka puasa, sebelum malam takbiran, meninggalnya habis maghrib malam takbiran. Jadi jam 5 lahir, jam 7 meninggal. Maka sekarang wajib bagi orang tuanya untuk menunaikan zakat fitrah untuk sang bayi yang sudah meninggal ini. Kenapa? Sebab sang bayi dapatkan Syawal, dapatkan Ramadan, juga dapatkan Syawal. Jelas kan? Makanya di sini kadang ada timbul pertanyaan, Beb, orang tua saya udah meninggal, wajib kan saya menunaikan zakat fitrah? Lihat dapat Syawal enggak? Enggak, khalas, enggak wajib. Nah, tidak wajib. Nah, yang ketiga hadirin, seseorang diwajibkan menunaikan zakat fitrah jikalau dia memiliki kelebihan makanan pokok atas dirinya, untuk dirinya dan untuk orang yang wajib diberikan nafkah pada hari raya dan malam setelahnya. Jadi diperhitungkan itu adalah hitungannya dari mulai lebaran sampai malam. Dia punya kelebihan makanan pokok, maka ketika dia memiliki kelebihan makanan pokok, maka wajib bagi dia menunaikan zakat fitrah. Walaupun dia belum beli beras, tapi duit ada, khalas sama aja. Arti kalau dia punya uang lebih untuk bisa beli beras buat lebaran dan malamnya, buat diri dia dan juga keluarganya, maka orang kayak gini kalau ada lebihnya wajib menunaikan zakat fitrah. Nah, yang saya mau ingatkan nih hadirin hadirat, dalam kasus yang ketiga ini nih, syarat ketiga ini, artinya kalau ada mustahik dia sebelum Id, sebelum hari raya Idul Fitri, itu kan zakat fitrah udah dibagiin tuh, betul ya? Kadang dia dapat dari masjid, dapat dari musola, dapat dari tetangga. Jadi orang tahu ini orang miskin, maka masjid ngirimin zakat fitrah ke dia, musola sekitar ngirimin zakat fitrah juga ke dia, tetangga ngirim zakat fitrah ke dia, sehingga hadirin pas dihitung-hitung berasnya udah hampir 1 karung. Dapat dari mana-mana sebabnya ya, hampir 1 karung. Tapi pertanyaannya, ini orang wajib nggak menunaikan zakat fitrah? Jawabannya wajib hadirin. Jadi jangan mentang-mentang mustahik, wah ini mustahik nggak ngeluarin, tunggu dulu terpenuhi 3 syarat nggak? Ini beragama Islam nggak? Islam be. Tapi dapatkan Ramadan Solo, dapatkan, punya kelebihan makanan kok ada be. Kalau ente pun wajib menunaikan zakat fitrah. Jadi jangan mentang-mentang mustahik cuma nerima kagak ngeluarin. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, siapapun dia wajib menunaikan zakat fitrah. Hakadha. Jadi ini poin-poin ini hadirin ya, harus kita siapkan. Jangan lupa. Jadi jangan ditunda-tunda Pak. Ini kadang nih sekarang udah mepet nih. Kadang kita kasihkan nanti deh. Ya. Tarsok akhirnya lewat hadirin. Sebab zakat fitrah itu wajib dikeluarkan. Dari kapan tuh? Itu dari malam takbiran tuh, itu dia wajib tuh. Sampai kapan? Sampai naiknya imam ke atas mimbar. Itu afdolnya tuh saat itu tuh. Kalau seandainya ditunda mengeluarkan sampai kelar sholat id, kelar sholat id baru pengen mengeluarkan zakat fitrah, maka hukumnya makruh. Makruh, cuma tetap wajib dikeluarin.
Tapi makruh nundanya, bukan makruh ngeluarinnya. Makruh karena dia menunda sampai kelar sholat id. Sampai kapan waktu makruh? Dari kelar sholat id sampai maghrib. Kalau dia ngeluarinnya maghrib ke atas, setelah maghrib, jadi sholat id tadi nih subuh, tadi pagi, pas isya baru mau ngeluarin zakat fitrah, artinya udah telat, ya. Telat semalam ya, artinya udah kelar sholat id, hari sholat id kelar, malam baru menunaikan zakat fitrah. Maka yang sekarang hukumnya jadi haram. Haram bukan haram jadi gak boleh keluarin, lah tetap wajib dikeluarin. Haram karena nundanya. Maka di situ jangan kita entengkan zakat fitrah, tunaikan. Berikan kepada mustahiknya yang udah diajarkan dalam syariat kita. Berikan biar ibadah puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini sedikit yang saya sampaikan hadirin, dan saya berikan kesempatan kalau ada yang punya pertanyaan tafadhol, baik sesuai yang kita bahas atau mungkin punya pertanyaan yang lain, monggo silahkan. Kalau bisa kita jawab, kalau enggak ya kita jadiin PR, kita jadiin PR. Tafadhol kalau ada punya pertanyaan, silahkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak ulama yang menggambarkan bahwa siksa api neraka maupun siksa kubur sangat mengerikan, dan ini menakutkan bagi kita yang masih hidup. Suatu ketika kami membaca hal ini juga digambarkan oleh Nabi di dalam hadisnya yang direwayatkan oleh Imam Bukhari. Di situ diceritakan bahwa ketika Nabi dalam mimpinya diajak oleh malaikat Jibril, kemudian diperlihatkan ada orang yang disiksa, dihancurkan sampai hancur, walaupun ampun tetap dihancur. Kemudian orang itu dikumpulkan kembali, diutuhkan kembali, dihajar lagi. Kemudian Nabi bertanya, kenapa ini? Itu adalah orang yang selama hidupnya tahu agama tapi tidak pernah menjalankan agamanya. Itu siksaannya seperti itu. Kemudian berjalan lagi, ada orang yang digantung di atas sumur, kemudian sumur itu menyala, dia kewajotan sama ini, kemudian dijelaskan bahwa itu adalah selama hidupnya sering berzina. Kemudian berjalan lagi, ada suatu taman yang indah, ada orang tinggi besar bermain-main dengan anak-anak kecil. Di situ dijelaskan bahwa itulah Nabi Ibrahim bermain-main dengan anak-anak kecil yang belum punya dosa. Kemudian berjalan lagi di suatu istana yang indah, yang megah, taman-taman yang sejuk dan baik. Dijelaskan bahwa ya Nabi, besok rumah ada di sini, di surga. Nah, kemudian hubungannya dengan tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa ketika bulan Ramadan gitu ya, itu surga dibuka seluas-luasnya, neraka ditutup, setan dibelenggu gitu ya. Nah, inilah pertanyaan kami di dalam momen bulan Ramadan ini gitu ya. Kita sebagai anak yang soleh mendoakan orang tua. Kita kan tidak tahu persis bagaimana keadaan orang tua di akhirat kita. Kita hanya tahunya kita mendapat warisan yang sangat banyak, tapi kita tidak tahu bahwa itu hasil dari mana dan sebagainya, kita tidak tahu. Nah, ini pertanyaan kami di dalam momen bulan puasa ini, doa apa yang paling baik untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal supaya bisa masuk surga, karena di bulan Ramadan itu surga dibuka seluas-luasnya. Ada ulama yang mengatakan bahwa sebaiknya dibacain Yasin. Kemudian ada ulama juga mengatakan dibacain Al-Fatihah. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa baca Yasin bid'ah, Al-Fatihah bid'ah. Nah, ini pertanyaan kami, sebaiknya doa apa yang harus kita bacakan supaya orang tua kita bisa masuk surga. Demikian pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita baca? Ya tentunya segala doa yang kita bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah sudah janjikan di dalam Al-Qur'an, ud'uuni astajib lakum. Pinta padaku, aku kabulkan. Mohon padaku apapun yang kita inginkan.
buat diri kita, buat orang tua kita, buat anak kita, buat orang sekitar kita. Ud'uni astajib lakum. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun memang anjuran, ada doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, kemudian juga doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti bacaan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka hal itu juga doa yang diajarkan Rasulullah hendaknya kita bacakan buat orang tua kita. Adapun membaca Yasin, membaca Fatihah atau membaca ayat suci lainnya kita hadiahkan buat orang tua kita, maka menurut jumhurul ulama mengatakan itu bukan hal yang dilarang, tapi boleh-boleh aja. Boleh-boleh saja, seperti kayak kita pengen pengen sedekah, cuman ntar pahala sedekah saya hadiahkan buat orang udah meninggal. Itu kalau kadang Jumat begitu ya, ada orang nitip uang 1 juta rupiah, nanti ini pahalanya buat almarhum almarhumah, boleh nggak? Boleh. Nah sama kita baca Yasin, ya Rabb saya pahala baca Yasin ini saya hadiahkan buat orang tua saya, maka nggak jadi masalah, boleh. Bahkan seperti kita pergi haji, kita udah gugur haji Islam kita, terus orang tua kita sebenarnya wajib pergi haji, cuman dia belum sempat pergi haji keburu meninggal, maka kita badalkan, kita niatkan ntar pahala haji saya buat dia, boleh, nggak jadi masalah. Makanya di sini adapun saudara-saudara kita menganggap itu perkara bid'ah, ya kita hargai, mungkin mereka juga punya pendapat dan lain-lainnya, tapi secara pernyataan jumhurul ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwa itu tidak dilarang. Bahkan bacaan surah Yasin sampai Nabi katakan iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin kepada orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Itu juga ada warad fil hadis, disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya lakukan, baca apapun doa yang kita panjatkan kepada Allah, niscaya insyaallah kita yakin husnuzan pada Allah, Allah bakal kabulkan doa tersebut insyaallah. Jelas. Ada lagi. Ini tadi bentar. Sini dulu, tadi udah yang awal dulu, nanti baru ke sini. Amin dulu Bapak. Untuk tadi yang masih ada fitrah tadi penting ya. Jadi mengeluarkannya memang diutamakan setelah takbir itu sampai khatib. Iya. Nah, setelah itu kalau ditunaikan masih dalam masuk ke makro. Nah, sebagai panitia zakat, itu kalau belum ada yang memberikan itu kan kita harus memberikan lagi, kita dititipkan zakat. Karena pada mengambil utamanya, jadi malam terakhir sedang kita juga harus membagikan lagi ke mustahiknya. Kalaupun sampai panitia tidak sempat malam itu, mungkin dengan banyaknya ataupun mungkin kecapean bisa, itu boleh di hari berikutnya atau tetap harus dihabiskan saat itu juga. Itu terus kadang kan memang banyak yang nitip uang mungkin mudah atau gimana gitu kan. Nah, itu yang ingin dapat ilmunya. Taib. Tentunya sebagai panitia ini kan perwakilan ya, wakil. Ibaratnya kalau saya nitip sama satu orang, Pak, ini tolong uang antarkan ke sana. Ya. Maka kita sebagai wakil yang dipercaya, yang mana kita dituntut untuk amanah, apa yang dia minta tugas kita sampaikan. Ya. Jangan menunda. Jadi kalau orang tolong dong ini uang sampaikan ke dia, oh iya kita terima terus kita tunda besok dia ngasihnya. Jangan. Berarti kita kurang amanah. Ya. Makanya saya pesan kalau bisa hadirin, memang yang paling afdal malam takbiran Pak. Ya. Bagiin. Cuman kalau kita khawatir seperti khawatir takut nggak sempat takut capek, dari sebelumnya kita keluarkan, nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Jadi kita biasanya itu panitia zakat ngebatasin paling minimal 2 hari sebelum lebaran ya, sebab kita mau bagiin, nggak jadi masalah, bagikan aja. Jadi nggak usah kita nunda nanti malam takbiran, sebab takutnya seperti yang antum sampaikan tadi, akhirnya begitu kita tunda, akhirnya kita kewalahan, akhirnya numpuk, kasihan dia, kasihan orang yang udah menitipkan zakat fitrah kepada kita. Makanya tugas kita kalau kita dipilih jadi panitia, maka hendaknya
lakukan dengan cara yang baik, ya, artinya jangan suka menunda-nunda. Kalau bisa dari sebelumnya lebih bagus. Tapi kalau kita tahu, Beb, kita punya panitia banyak, sanggup nih malam takbiran, ya udah malam takbiran. Tapi kalau kita ngukur, wah kayaknya nggak sanggup nih, dari sebelumnya. Sebab kalau kita tunda hukumnya jadi makruh, kalau tunda sampai besok jadi haram. Yang haram siapa? Ya, jadi orang tersebut gara-gara kita hadirin. Maka di sini perlu kita perhatikan itu. Kata. Terus tadi yang masalah kedua tentang masalah cukup itu ya. Pak Daniel. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Daniel dari Sukuru itu Madura. Saya mau tanya masalah bayar utang puasa. Kalau ibu atau perempuan yang dewasa kan ada panitia. Jadi beberapa yang tahun lalu terbayar, misalnya sisa 2 hari, datang lagi 2 Ramadan. Yang utang 2 itu boleh nggak dibayar dia? Mohon penjelasan itu. Setahu saya mungkin kalau yang unsur ibu hamil atau menyusui itu yang boleh berfidyah. Tapi kalau yang masih sehat boleh nggak diganti fidyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini hadirin ada orang diwajibkan mengqadha puasa atas puasa yang ditinggalkan, wajib hanya mengqadha tanpa harus bayar fidyah. Ada orang diwajibkan hanya bayar fidyah, tidak wajib qadha. Ada orang diwajibkan fidyah plus qadha. Ada orang tidak wajib sama sekali. Jadi ada 4 macam nih, ya. Jadi ada orang yang wajib qadha saja tanpa fidyah. Siapa itu? Seperti yang saya bilang, ada orang yang sakit, atau kemudian sakit bukan sakit yang bisa membahayakan, dia bisa meninggal, ya. Artinya sakit biasa sehingga dia uzur tidak bisa puasa hari itu. Musafir atau siapapun itu, atau disengaja meninggalkan puasa, maka orang ini wajib qadha tanpa harus bayar fidyah. Yang kedua hadirin, wajib bayar fidyah tanpa qadha. Siapa itu? Orang yang udah tua renta, yang udah nggak sanggup lagi puasa, atau orang yang udah sakit maradul maut, udah bakal meninggal nih, udah pasang selang, udah nasallallahu alaihi. Maka tugasnya kita adalah keluarkan fidyahnya. Sebab ini orang udah nggak sanggup lagi puasa, maka tugas kita yang masih hidup, keluarganya, keluarkan fidyah. Sehari itu 1 mud itu kurang dari 1 liter, cuman afdalnya 1 liter lah, dilebihin. Jadi yang wajib plus juga lebihnya dihitung sedekah, gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, wajib fidyah dan qadha. Qadha dan fidyah wajib. Nah, orang yang wajib qadha dan fidyah ini ada 2 macam hadirin. Ada 2 orang. Dia wajib bayar qadha plus fidyah. Yang pertama adalah ibu yang hamil, atau ibu yang menyusui, khawatir akan diri dan juga akan anaknya. Jadi kalau dia khawatir kepada dirinya doang, saya khawatir, Beb, kalau saya kan lagi hamil nih, kalau saya puasa saya bisa pingsan. Khalas, kalau bagi ibu yang kayak begini, itu cukup bayar qadha tanpa fidyah. Cukup bayar qadha tanpa fidyah. Atau dia bilang, saya ini, Beb, hamil, jadi kata dokter nih, fisik saya ini lemah. Jadi kalau saya puasa bahaya buat diri saya, juga bahaya buat janin. Ini pun juga hanya wajib bayar qadha tanpa fidyah. Kenapa? Sebab ada khawatir pada pribadi dia. Ya, jadi pertama khawatir hanya pada pribadinya, yang kedua khawatir pada pribadi dan janin. Sama dengan ibu menyusui. Kenapa ibu nggak puasa? Dia bilang, Beb, saya ini lagi menyusui. Kalau saya puasa, khawatir saya bisa pingsan. Khawatir akan pribadi dia sendiri. Atau khawatir saya ini bakal pingsan dan susunya bakal sedikit, kasihan sang bayi. Artinya khawatir pada kedua pihak. Ini pun juga sama, wajib bayar qadha tanpa fidyah. Namun hadirin, kalau kekhawatiran dia pada orang lain, hanya pada orang lain, ibu lagi hamil kagak puasa, ditanya kenapa ibu kok nggak puasa? Beb, fisik saya sih kuat, saya ini bisa sanggup puasa, cuman dokter bilang bahaya buat janin saya. Sebab janin saya ini bermasalah, kalau saya nggak ada asupan bisa bahaya buat dia, maka saya khawatir pada sang janin, artinya khawatir pada sang bayi. Maka yang kayak begini wajib qadha plus fidyah. Jelas perbedaannya. Seperti ibu menyusui juga. Kenapa kok ibu nggak puasa? Bilang, Beb, saya sih kalau puasa sanggup, sehat, kuat. Cuman masalahnya kalau saya puasa susu sedikit.
ASI saya sedikit, akhirnya sang bayi kelaparan. Jadi saya sengaja kagak puasa dulu. Kenapa? Demi susu keluar buat sang bayi. Khawatir pada bayi, ini pun juga wajib qada plus fidyah. Jadi intinya hadirin, kalau khawatirnya hanya pada orang lain, bukan pada pribadinya, pada anak atau janin atau pada orang lain, maka yang kayak begini wajib qada plus fidyah. Tapi kalau ada kekhawatiran pada pribadinya, baik dia sendiri atau dia dengan orang lain, maka ini hanya wajib qada. Ini yang pertama, ya. Jadi yang pertama wajib qada plus fidyah adalah orang yang khawatir akan orang lain. Yang kedua hadirin adalah orang yang menunda mengqada puasa, membayar hutang puasa sampai datang Ramadan berikutnya. Sampai datang Ramadan berikutnya. Contoh ada biasa nih, memang nih penyakit kaum perempuan, ibu-ibu maaf ya. Ini saya ingatkan kaum perempuan. Jadi memang sudah lumrah, sudah sunatullah bahwa kaum wanita itu kadang ada masa halangan, dia nggak boleh puasa, ya, tidak boleh puasa. Cuman wajib diqada. Tapi kalau dia tunda mengqada puasa sampai datang Ramadan berikutnya, belum sempat diqada juga, maka dia dikenakan qada plus fidyah. Maka ibu-ibu kaum wanita nih yang hadir sini, kalau seandainya ada hutang puasa, buru-buru dibayar. Ini biasa kalau perempuan nanti bayar, nanti deh, masih lama ya. Baru lebaran, mau makan ketupat dulu, mau kemana dulu, silaturahim dulu. Ntar bulan Dzulqa'dah nanti deh, banyak kondangan. Ntar pas udah akhir Sa'ban baru, wah ada 5 hari belum diqada, repot. Repot. Nih emang banyak kaum perempuan suka menunda, akhirnya begini hadirin ya. Nah makanya hadirin, kalau dia tunda sampai datang Ramadan berikutnya, maka wajib bagi dia bayar qada plus fidyah. Fidyahnya wajib dibayar, qada tetap diwajibkan. Jadi bukan diganti fidyah doang, tapi wajib qada plus fidyah. Jadi yang wajib bayar fidyah itu cuma orang yang udah tua renta, nggak mampu lagi puasa, itu fidyah tanpa qada. Tapi yang begini kasusnya qada plus fidyah. Dan yang keempat nggak wajib sama sekali, nggak wajib qada, nggak wajib fidyah. Siapa? Orang gila, majnun mau disuruh puasa gimana? Maka yang kayak begini khalas, tidak wajib qada, tidak wajib bayar fidyah. Jelas. Baik, ini waktu sudah tiba, namun barangkali satu lagi gitu ya Pak Haji Ferdi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaitan dengan kesatuan dari adanya panitia dan adanya penyelenggara negara, yang saya mau tanyakan, hak dari amil secara syariat terhitung kapan dan berapa bagiannya? Seandainya kewajiban membayar zakat muncul sejak awal sampai akhir, si A panitia dari awal sudah terima, dan saya tiba-tiba tapi saya dibagi panitia, bagaimana secara pembagiannya, syarat-syarat yang benar atau hal-hal lain ada perhitungan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pembagian untuk sang amil atau haknya amil gitu maksudnya? Baik. Gini hadirin, perlu kita bedakan antara amil zakat dengan panitia zakat. Ini beda. Mungkin kita secara umum kita amil, tunggu dulu. Amil itu hadirin adalah orang yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Ente Anda tugaskan jadi panitia di kampung sini, maka ini namanya amil. Sedangkan kalau kita swadaya masyarakat, udah kita bantu yuk, kita gotong royong, kita jadi panitia zakat. Ini artinya nggak ada penunjukan dari pemerintah. Ini namanya panitia zakat. Walaupun tugasnya sama, tapi beda Pak. Kenapa? Perbedaannya apa? Perbedaannya di sini. Kalau amil zakat, dia berhak dapat zakat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara mustahik adalah amil. Amil, artinya dia adalah orang yang dipilih oleh pemerintah secara resmi, maka dia berhak ambil bagian zakat. Nanti kita bakal jelaskan berapa dia dapat. Adapun kalau tidak ditunjuk oleh pemerintah, cuma swadaya dari masyarakat, maka dia bukan amil, sehingga tidak termasuk dari 8 golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita panitia, jangan ambil bagian sebagai amil. Beb, terus kita dapat apa dong? Nah, ini panitia nih sekarang ini mau jelaskan. Ke amil dulu ya, baru ke panitia ya. Amil itu Pak, kembali ke amil dulu sebelum saya jelaskan tentang panitia. Amil zakat itu berhak dapat bagian berapa banyak?
1 liter, 1 karung? Enggak. Amil zakat itu berhak dia ambil bagian kadar upah dia bekerja selama ngurusin zakat. Dapatnya kalau dikerja nih, kalau dibayar gajinya berapa ya? Oh, gajinya 500.000 Beb. Berarti dia berhak ngambil daripada zakat tersebut kadar harga 500.000. Mungkin bisa 3 karung, mungkin bisa 4 karung beras, ambil buat dia. Arti kadar hutang ini kalau nggak digaji. Jadi pemerintah cuma nunjuk tapi nggak digaji sama pemerintah. Tapi kalau pemerintah sudah gaji, ente saya tunjuk sebagai panitia, sebagai ngurusin zakat di kampung ini gajinya ente. Dia digaji, maka kalau dia dapatkan gaji dari pemerintah, dia pun nggak berhak ngambil sedikit pun dari harta zakat. Jadi yang berhak itu kalau amil zakat dipilih oleh pemerintah dan tidak digaji. Dan berapa yang diambil? Kadar gaji yang sepantasnya dia dapatkan. Ini amil. Nah, tinggal panitia. Panitia apa? Bukan amil. Biar kita paham nih para panitia zakat. Kan tugas kita mau khidmah, tugas kita kan mau nolong, mau bantu, biar membantu kaum muslimin biar bisa menyalurkan zakat kepada orang yang berhak. Nah, panitia zakat ini dia nggak boleh ngambil bagian dari haknya amil sebab dia bukan amil. Terus kalau yang nanya, Beb, terus kita dapat apa nih? Kenapa? Kalau pahala kan nggak usah ditanya, pahala pasti dapat. Beb, iya pahala saya dapat, cuman kan saya juga pengen juga nih. Nah, begini, Anda berhak ngambil, cuman bukan atas nama amil. Atas nama apa? Lihat, kita fakir atau enggak? Oh, saya fakir miskin. Oh, ente berhak karena fakir miskinnya, bukan karena amilnya. Atau Beb, saya sih alhamdulillah dibilang miskin ya enggak, ya adalah berkecukupan, cuman namanya hidup kan pasti punya hutang Beb, jadi saya gharimin. Ya udah, ente berhak ambil karena ente gharimin. Jadi bukan atas nama amil tapi atas nama gharimin, orang yang berhutang. Boleh hadirin. Nah itu. Nah, makanya ini panitia zakat, kalau dia ngerasa, Beb, saya alhamdulillah berkecukupan, saya bukan fakir miskin, saya juga bukan gharimin, ya sebaiknya jangan ambil. Jangan ambil, sebab itu haknya fuqara masakin, hak asnafut tamaniyah, haknya orang, bukan haknya kita. Nah, cuma saya ingatkan juga kepada masyarakat nih, Bapak Ibu sekalian, Pak, Bu, ini panitia zakat siang malam ngurusin zakatnya kita, capek dia. Kita kalau jadi panitia zakat, waduh, kita bakal rasain capeknya bukan main. Saya tahu itu, sebab ngumpulin, ngitungin, terus nganterin, ini capek. Kalau kita ngurus sendiri repot. Kita ini contoh sekeluarga pengen ngeluarin zakat beras 1 karung, ayo kita mau gotong nih 1 karung, datang ke rumah fakir miskin, kita bingung, capek. Panitia mau bantuin kita, orang ini panitia pengen nolongin kita menunaikan zakatul fitrah, maka ya paling gak kasihlah sesuatu yang kita punya buat mereka, hadiah. Ibaratnya orang mau nolongin terus kita nggak mau kasih hadiah, jangan bilang nih panitia zakat mata duitan. Ente yang pelit. Bukan panitia minta duitan, ente yang kikir. Ente bantuin, ini orang udah mau bantuin itu, ente mau pelit terus pakai ngeledek lagi, panitia zakat mah mata duitan Beb. Masya Allah. Jangan. Jadi hendaknya nih hadiah siapin juga. Jadi kalau kita datang ngeluarin zakat fitrah, ya Pak, ini zakat fitrah saya, nah ini hadiah buat panitia. Kenapa? Ngurusin zakat kita capek dia, udah nolongin kita terus kita nggak mau kasih, nggak memberikan apresiasi buat kita, buat dia, berikan sedikit. Kan juga kalau dikasih apresiasi kayak gini, Pak, ada hadiah nih buat panitia, wah panitia semangat kerjanya, semangat, malam takbiran dikerjain semua ya. Yang kayak di sini hadirin hadirat, saya ingatkan. Jadi kalau bisa nih kita waktu menunaikan zakat fitrah, siapin duit, uang hadiah buat para panitia. Jadi panitia tenang, aneh yang belain udah, kita yang belain. Jadi intinya ayo keluarin, Pak, ya Allah cuma 20.000 apa susahnya. Kalau tiap rumah ngasih 20.000, ini panitia dapat berapa ratus ribu, berapa juta, alhamdulillah buat kebutuhan dia, buat ngurusin ini semuanya beres. Kita nggak berat, zakat bisa tersalurkan dengan baik. Hakata. Makanya di sini hadirin hendaknya kita perhatikan.
ya, berikan perhatian khusus buat para panitia yang kok susah payah ngurusin ibadahnya kita, ya, mengurusin zakatnya kita. Ayo keluarkan sedikit bantuan buat mereka sebagai hadiah, bukan sedekah ya. Baik, kenapa bukan sedekah? Ya, ini kalau mau mengapresiasi hadiah namanya, bukan sedekah. Nah, sekarang contoh, ya, biasa sedekah itu diberikan buat orang yang membutuhkan, ya. Tapi kalau kita ingin menghormati seseorang, bukan sedekah. Mana ada orang juara pertama lomba lari sedekahnya sekian, bukan, hadiahnya sekian, bentuk apresiasi kita buat dia. Nah hendaknya kita juga siapin kayak gitu, nih zakat, nih hadiah buat panitia, 20.000 aja, subhanallah. Apalagi mau ngasih lebih, wah makin banyak pahalanya buat orang. Insya Allah Allah berikan taufik hidayah bagi kita semuanya, sehingga insya Allah bisa ibadah ini terlaksana dengan baik dan sah menurut hukum-hukum syariat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa kalau kita kedatangan hadir di suaranya enak, semuanya jelas. Masya Allah. Yang menyampaikan alhamdulillah dan kedatangan beliau dan suatu ketika bisa hadir lagi. Insya Allah. Kemarin Habib hadir tapi sebagai penceramahnya yang 15 menit pun nggak ada. Oh ditutup dengan doa. Marhaba. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaba. Al-Fatihah bil-qabul semua amal yaghfir walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Anna Allah ta'ala sahab rahman Allah ta'ala yaftah alaina bil arifin wa anna Allah yakhtimuna bi husnul khitam wa husnul mubarak fi syahril azim yaj'alna iyyakum min suwami wa buwami wa tagai wa tijarai wa minan nar. Allahumma anzur ilaina bi ani rahman radha yahwil ahwala ila ahsanil ahwal yarbutna wa iyyakum bi ridwaka la yanhal ma sayidina Muhammad mula bilal ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah wa ila حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم بها سبحانك اللهم تحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.